Anggara selalu percaya bahwa mencintai berarti melihat seseorang apa adanya. Tapi seiring waktu, ia mulai sadar bahwa bahkan dalam cinta yang paling tulus pun, manusia lebih sering mencintai cerminan dari dirinya sendiri. Ia mengenal Mira pada musim hujan pertama setelah kehilangan pekerjaannya. Pertemuan itu sederhana, di sebuah perpustakaan kecil dengan lampu kekuningan yang temaram. Namun kehadiran Mira menjadi semacam cahaya yang membuatnya ingin hidup sedikit lebih lama lagi. Mira tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum, menatap buku di tangannya, seolah dunia di luar tidak benar. Enar penting. Dari sana, segalanya perlahan tumbuh seperti benih yang tidak disiram air, tapi disirami keheningan. Hari-hari mereka dipenuhi percakapan kecil, yang lambat laun menjadi rutinitas yang nyaris suci. Tapi bahkan yang suci pun bisa retak, dan retakannya kadang tidak bersuara. Mira mulai berubah. Ia lebih diam dari biasanya, namun diamnya kali ini bukan ketenangan. Ada sesuatu yang jauh, dingin, dan terasa seperti jarak yang tidak bisa dijangkau. Anggara mencoba bertanya, tapi Mira hanya menjawab dengan tatapan. Tatapan itu bukan penolakan, tapi seolah berkata, "Apa yang ingin kau ketahui? Bahkan aku pun tak tahu lagi siapa aku." Pada suatu sore, mereka duduk di bangku taman. Angin membawa daun-daun kering menari di antara kaki mereka. Anggara ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya menatap Mira. Dan entah kenapa, merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak lagi mengenalnya. Malamnya, ia menulis di buku catatan kecil, "Semua yang kau sebutkan itu bukan aku." Ia tidak tahu dari mana kalimat itu datang, tapi terasa benar. Mira sering mengatakan hal-hal indah tentang dirinya, bahwa ia sabar, lembut, dan selalu memaafkan. Tapi Anggara tahu, itu bukan dirinya yang sebenarnya. Ia punya sisi gelap, amarah yang ia pendam, kebingungan yang ia tutupi dengan tawa kecil. Dan perlahan, ia mulai muak dicintai karena versi yang tidak nyata. Mungkin manusia memang ingin dicintai, bukan karena siapa dirinya, tapi karena ilusi yang membuatnya tampak lebih mudah disayangi. Hari-hari berlalu seperti naskah lama yang terus diputar. Mereka masih bertemu, masih tersenyum, tapi ada sesuatu yang hilang dari makna setiap gerakannya. Mira semakin sering menatap jauh keluar jendela, seolah mencari dirinya sendiri yang tercecer di antara kenangan mereka. Anggara pun mulai kehilangan arah. Ia mencintai, tapi entah siapa yang sedang ia cintai sekarang. Di suatu pagi yang sepi, Mira berkata bahwa ia ingin pergi. Tidak ada alasan yang jelas, hanya keinginan untuk bernapas sendiri. Anggara tidak menahannya. Ia hanya menatap langkah Mira yang menjauh dan berpikir, mungkin inilah konsekuensi dari mencintai sesuatu yang tak bisa dipahami. Setelah itu, dunia seolah berhenti berbicara padanya. Hujan turun selama 3 hari berturut-turut, dan suara rintiknya membuatnya merasa seolah sedang berbincang dengan kekosongan. Dalam setiap tetes hujan, ia mendengar suaranya sendiri menanyakan hal yang sama. Apa yang salah dari mencintai seseorang terlalu dalam? Tapi tidak ada jawaban. Ia mulai menulis surat-surat yang tidak pernah dikirim. Surat itu berisi kenangan kecil, tentang secangkir kopi, tentang tawa singkat, tentang ketenangan yang dulu terasa seperti rumah. Namun setiap kali menulis nama Mira, ia merasa sedang menulis nama seseorang yang tidak pernah benar-benar ada. Ia mulai memutar ulang semua percakapan mereka di kepalanya, mencari celah, mencari tanda, mencari makna di balik semua hal kecil yang dulu ia abaikan. Di sana ia menemukan sesuatu yang mengganggu. Setiap kalimat Mira tentang dirinya selalu tentang versi yang ingin ia percayai. Mira tidak pernah mencintai Anggara. Ia mencintai citra Anggara yang ia ciptakan sendiri. Sosok kuat, sabar, dan tenang yang menenangkannya. Padahal, Anggara sendiri hanyalah manusia yang penuh retak. Malam-malamnya, kini diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan. Apakah cinta tetap bisa disebut cinta jika hanya satu sisi yang benar-benar hidup di dalamnya? Ia menatap cermin, mencoba melihat siapa dirinya sebenarnya. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah asing dengan mata yang kehilangan cahaya. Di dalam kepala, ia masih mendengar suara Mira memanggilnya dengan nada lembut. Tapi suara itu kini terdengar seperti gema yang datang dari tempat yang jauh. Ia mulai berjalan tanpa tujuan. Kota yang dulu ramai kini terasa seperti panggung kosong. Dan setiap orang yang lewat hanyalah figuran dalam naskah yang tak lagi ia pahami. Dalam keheningan itu, ia teringat satu kalimat dari Mira. "Kau adalah rumah yang kutemukan di tengah badai." Ia ingin membalas kalimat itu dengan jujur. "Kau tidak pernah pulang ke rumahku. Kau hanya berkunjung ke bayangannya."
Tapi ia tahu kalimat itu tak akan pernah keluar. Suatu pagi, Anggara melihat cermin dan sadar bahwa bayangannya sendiri mulai memudar. Ia tertawa kecil. Barangkali begini rasanya menjadi orang yang terlalu lama bersembunyi di balik topeng. Ia memutuskan untuk menulis sekali lagi. Surat terakhir itu ia beri judul untuk seseorang yang tidak pernah mengenalku. Dalam surat itu ia menulis, "Aku ingin kau tahu bahwa semua yang kau sebutkan itu bukan aku. Tapi aku tetap bersyukur. Karena melalui ilusi itu, aku belajar mencintai dengan cara yang paling nyata." Ia melipat surat itu, meletakkannya di antara halaman buku puisi favorit Mira. Kemudian, ia keluar rumah, berjalan di bawah hujan yang turun perlahan. Dunia masih sama, tapi sesuatu di dalam dirinya sudah tidak. Ia tidak lagi menunggu apapun, tapi juga tidak sepenuhnya menyerah. Di tengah jalan, ia melihat sepasang kekasih berteduh di bawah satu payung. Ia tersenyum samar, lalu berjalan lagi tanpa arah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini menahannya telah larut bersama air hujan. Malam itu, ia kembali menyalakan lampu di kamar. Lampu yang dulu ia biarkan padam sejak Mira pergi. Cahaya kuningnya membuat ruangan itu terasa hangat, seperti kenangan yang tak lagi menyakitkan. Ia menyeduh kopi, duduk di kursi kayu, dan menatap hujan yang kini mulai reda. Di balik kaca jendela, dunia terlihat lembab tapi tenang. Ia menulis catatan kecil di kertas kosong. Mungkin aku tidak pernah dikenal, tapi setidaknya aku pernah benar-benar hidup. Catatan itu ia tempel di dinding, tepat di atas meja kerja. Hari-hari berikutnya, ia belajar berbicara dengan dirinya sendiri. Ia mulai mengenali hal-hal kecil yang dulu ia anggap tidak penting. Aroma pagi, senyum orang asing, bunyi langkahnya sendiri di trotoar. Hidup ternyata tidak memerlukan makna besar untuk terasa penuh. Kadang cukup dengan berani menatap cermin, tanpa merasa asing. Anggara mulai menulis lagi. Bukan tentang cinta, tapi tentang keheningan dan penerimaan. Ia menulis untuk dirinya, bukan untuk dikenang. Dalam setiap kata yang ia tulis, ada rasa lega yang pelan-pelan menggantikan luka. Ia tidak tahu apakah suatu hari Mira akan membaca surat terakhir itu. Tapi kini, itu tidak penting lagi. Karena akhirnya, ia sadar. Seseorang tidak bisa disalahkan karena gagal mengenali kita. Jika kita sendiri tidak mengenali siapa kita, dunia terus berputar. Dan di antara putaran itu, Anggara berjalan tanpa beban. Ia tidak mencari siapapun, hanya menikmati keberadaannya yang sederhana. Kadang, ia masih teringat tatapan Mira. Tapi tatapan itu kini hanya seperti bayangan samar yang menari di antara hujan sore. Ia tidak lagi merasa kehilangan. Justru dari kehilangan itulah, ia menemukan dirinya kembali. Ada hari-hari di mana ia masih menulis nama Mira di kertas kosong, lalu menghapusnya sebelum tinta mengering. Ia tersenyum setiap kali melakukannya, seolah berkata, "Kau pernah ada, tapi kini cukup di sini." Dan itu sudah cukup. Musim pun berganti. Bunga-bunga bermekaran di halaman kecil rumahnya. Ia menatap langit biru, menghirup udara, dan merasa seolah untuk pertama kalinya benar-benar bebas. Dalam kebebasan itu, ia menemukan makna baru dari cinta. Cinta bukan soal memiliki, tapi tentang keberanian untuk menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus tetap tinggal. Ia menulis kalimat itu di akhir bukunya yang baru. Cinta bukan tentang siapa yang mengerti, tapi tentang siapa yang berani menerima. Setelah menulisnya, ia menutup buku itu dengan senyum yang tenang. Di luar, matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit jingga yang lembut. Ia menatap warna itu lama-lama, seperti menatap sisa-sisa perasaan yang tidak lagi menyakitkan. Kini ia tahu bahwa dirinya tidak didefinisikan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Semua yang orang katakan, semua yang mereka sebutkan, semua yang mereka yakini tentangnya, itu bukan dirinya. Ia adalah versi yang tumbuh dari luka, dari keheningan, dari keberanian untuk tetap berjalan ketika segalanya runtuh. Ia adalah manusia yang pernah mencintai dengan tulus, meski tidak dikenali. Dan itu cukup untuk disebut hidup. Malam datang lagi, membawa kesunyian yang lembut. Ia menatap langit. Kali ini tanpa rasa sepi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menutup mata dan mengucap pelan, "Terima kasih untuk semua yang pernah datang." Tidak ada penyesalan, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang luas. Di antara cahaya bulan yang redup, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tahu siapa dirinya. Dan itu bukan siapapun yang pernah disebut oleh orang lain.